Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mewawancarai Ibu Citra Maisara seputar mengenai pernikahan. Maka untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu tahu mengenai pernikahan? Pernikahan itu adalah sebuah akad atau ikrar yang dilakukan oleh dua orang, perempuan dan laki-laki, untuk mengesahkan hubungan. Baiklah, untuk selanjutnya, apakah menurut Ibu seberapa penting komunikasi antara pasangan dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga? Menurut saya komunikasi itu sangat penting ya, karena dalam pernikahan itu 80% itu komunikasi, ngobrol, bicara. Jadi kalau pernikahan tanpa ngobrol, tanpa komunikasi, ya menurut saya itu akan kurang harmonis. Nah, menurut Ibu bagaimana peran seorang suami dalam menjaga keharmonisan rumah tangga sebagai kepala dalam rumah tangga tersebut? Menurut saya peran suami dalam menjaga keharmonisan itu sangat penting ya, karena namanya suami itu kan kepala keluarga, maka dia pemimpinnya, maka dia yang akan mengarahkan istri dan anak-anaknya gitu, akan membawa kemana ke rumah tangga gitu. Jadi ya sangat penting menurut saya. Iya. Baik, selanjutnya, akhir-akhir ini sedang maraknya kabar mengenai kasus perceraian antara suami dan istri, karena seorang suami tidak bisa menghadapi masalah antara ibunya atau keluarganya sendiri dengan istrinya. Jadi bagaimana pendapat Ibu mengenai hal tersebut? Ya, jadi menurut saya itu ya kembali lagi tadi ke masalah komunikasi ya. Jadi komunikasinya itu jangan cuma satu arah. Jadi harus masing-masing, jangan satu mendengarkan istrinya aja, jangan yang suami juga jangan mendengarkan ibunya aja. Jadi kalau bisa ya menengahi antara istri dan orang tuanya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, menurut Ibu, seberapa penting kesiapan mental dan finansial dalam rumah tangga agar terhindarnya dari kasus perceraian? Kalau menurut saya apa tadi, kesiapan mental sama finansial ya. Ya itu hal yang penting, mental dan finansial, tapi bukan itu yang utama. Jadi artinya kita sambil ada di dalamnya, kita sambil belajar, istilahnya itu kan learning by doing. Jadi di dalamnya kita sambil belajar gitu, jangan kita menunggu sampai siap aja. Kalau dibilang siap ya sampai kapan siapnya kalau kita itu tidak memberanikan diri gitu. Tapi kita bisa berani, siap sambil belajar gitu, karena setiap hari kan kita itu proses belajar ya. Iya. Gitu. Baik. Kemudian, menurut Ibu, seberapa penting memilih calon suami yang paham agama sebagai kepala rumah tangga? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Menurut saya itu ya modal utamanya ya sangat penting sekali, sangat penting sekali. Kenapa saya katakan itu? Ya karena kita itu memilih imam kita, memilih pemimpin kita dalam keluarga, dalam rumah tangga. Jadi kita memilih ya yang tahu agamanya gitu, yang bisa mengarahkan kita, yang bisa mengayomi kita, dan yang paling penting itu dia yang akan membimbing kita, anak-anak kita itu ke surganya Allah nanti gitu. Baik. Selesai. Baik, menurut Ibu, apakah ada hubungan antara lamanya waktu pernikahan dalam tingkat keharmonisan dalam rumah tangga? Dan bagaimana cara seorang dalam pernikahannya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga? Ya, tadi pertanyaan yang pertama adalah apakah berpengaruh ya lama pernikahan? Menurut saya keharmonisan itu nggak berpengaruh sama lama pernikahan. Kalau kita melihat fakta yang ada gitu, ya banyak juga kok yang udah puluhan tahun, yang udah kakek nenek juga akhirnya pisah, bercerai kayak gitu. Dan ada juga yang masih 5-6 tahun mungkin harmonis keluarganya. Jadi menurut saya itu bukan tergantung lama waktunya, tapi menurut saya itu bagaimana pasangan tersebut untuk menjaga keharmonisannya gitu, untuk saling tidak sendiri-sendiri gitu.
Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, Bagaimana cara menjaganya itu tetap harmonis? menjaga, menurut saya setiap pasangan, setiap rumah tangga itu punya caranya masing-masing. Jadi nggak bisa kita samakan, tapi mungkin ke garis besarnya aja itu tadi, kembali lagi ke komunikasi, kemudian saling percaya, kemudian yang memang ada komitmen untuk sama-sama menjaga. Baik. Apakah kurangnya waktu bersama pasangan dapat meningkatkan resiko perceraian? Kurangnya bertemu ya, kurangnya bertemu. Menurut saya nggak juga, menurut pendapat saya nggak juga, karena melihat saya juga ada kenalan gitu beberapa pasangan suami istri yang LDR, berarti kan jarang ketemu ya. Iya. Tapi mungkin komunikasinya lancar gitu, jadi tetap harmonis. Dan ada juga yang setiap hari ketemu, ya kan, setiap menit ketemu, juga kurang harmonis rumah tangganya. Nah jadi menurut saya nggak berpengaruh gitu, tapi tetap itu tadi, kembali ke komunikasi, saling percaya tadi. Baik. Berikutnya, menurut Ibu, apa faktor yang dapat menyebabkan perceraian dalam pernikahan? Faktor yang dapat menyebabkan perceraian, berarti dia hal-hal yang bisa menyebabkan. Nah, menurut saya tadi pertama mungkin komunikasi kurang lancar, kemudian maksudnya tidak dua arah gitu ya, kemudian kurang saling percaya atau kurang bersyukur, ya kan, kemudian mungkin faktor ekonomi, kurang puas tadi, kurang bersyukur juga akhirnya. Nah itu mungkin bisa menyebabkan faktor perceraian sih menurut saya. Bagaimana seseorang dapat menjadi istri yang baik dalam pernikahannya? Menjadi istri yang baik ya, menurut saya kalau ditanya gitu kurang paham juga ya, karena saya sendiri masih belajar, masih ya terus menggali diri. Tapi mungkin untuk menjadi istri yang baik itu ya nurut sama suami sih kalau menurut saya gitu. Itu aja. Baik, terima kasih Ibu. Demikianlah sesi wawancara bersama Ibu Citra. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.